Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tumbuh Firdansal Baradu dengan NPM 1817051072. Kali ini saya akan jelaskan mengenai tes komputasi paralel, yaitu meresum materi yang diberikan. Langsung saja. Arsitektur von Neumann. John von Neumann pertama kali menulis persyaratan umum untuk elektronik komputer pada tahun 1945, di mana dalam syaratnya itu seperti data dan instruksi disimpan dalam memori. Unit kontrol mengambil instruksi atau data dari memori, menerjemahkan instruksi dan kemudian mengordinasikan operasi secara berurutan ke menyelesaikan task yang diprogram. Lalu unit aritmatika melakukan aritmatika dasar operasi. Input atau output adalah antarmuka ke manusia operator. Lalu komputasi paralel. Komputasi paralel penggunaan beberapa sumber komputasi secara bersamaan untuk menyelesaikan satu sumber masalah. Mengapa menggunakan komputasi paralel? Yaitu keuntungannya itu menghemat waktu atau uang, memungkinkan solusi dari masalah yang lebih besar, lalu menyediakan konkurensi. Konkurensi itu dia seperti semacam multitasking, jadi sebuah aplikasi yang bisa melakukan proses lebih dari satu task, satu proses nih, lebih dari satu proses, satu multitasking. Lalu penggunaan sumber daya non lokal, lalu batasan untuk komputasi serial. Konsep dan terminologi itu yang diambil dari taksonomi Flynn pada tahun 1966. Ada SISD, single instruction single data, lalu ada SIMD, single instruction multiple data, lalu MISD, multiple instruction single data, terakhir MIMD, multiple instruction multiple data. SSD itu dia bekerjanya di komputer serial, lalu eksekusinya secara deterministik. Contohnya itu kerangka utama dari generasi lama atau mainframe generasi lama, lalu workstation atau stasiun kerja, dan PC. Lalu ada SMD. SMD itu merupakan jenis komputasi paralel. Semua unit pemrosesan menjalankan instruksi yang sama pada setiap siklus jam tertentu. Setiap unit pemrosesan dapat beroperasi pada elemen data yang berbeda. Ada dua jenisnya, ada array prosesor dan pipa vektor. Sebagian besar komputer modern, terutama yang dilengkapi unit prosesor grafis atau GPU, menggunakan instruksi SIMD dan unit eksekusi. Lalu MSD, aliran data tunggal dimasukkan ke dalam beberapa unit pemrosesan. Setiap unit pemrosesan beroperasi pada data secara independen melalui independen aliran instruksi. Beberapa contohnya yaitu komputer Carnegie Mellon C.MMP pada tahun 1971. Lalu terakhir ada MIMD. Saat ini MIMD ini merupakan jenis komputasi paralel yang paling umum. Setiap prosesor memungkinkan untuk menjalankan aliran instruksi yang berbeda. Setiap prosesor juga memungkinkan untuk bekerja dengan aliran data yang berbeda. Eksekusi bisa sinkron atau asinkron, deterministik atau non-deterministik. Contohnya itu sumber komputer di masa kini atau yang terkini, komputer berjaringan paralel, cluster dan grid, komputer SMP multiprosesor, dan terakhir PC multicore. Catatan, banyak MMD arsitektur juga memasukkan eksekusi SIMD subkomponen. Lalu arsitektur komputer paralel ada share memory. Semua prosesor dapat mengakses memori yang sama. Lalu ada uniform memory access atau UMA, dimana yaitu prosesor identik, lalu kemampuan akses waktu yang seimbang ke memori. Lalu ada non-uniform memory access atau NUMA,
Tidak semua prosesor memiliki akses yang sama ke semua memori. Akses memori melalui link lebih lambat. Keuntungannya yaitu perspektif pemrograman yang mudah digunakan ke memori, berbagi data dengan cepat dan seragam karena kedekatan memori dengan CPU. Kerugiannya itu kurangnya skalabilitas antar memori dan CPU. Programmer bertanggung jawab untuk memastikan akses yang benar dari memori global. Dan terakhir, biaya. Lalu ada distributed memory. Sistem memori terdistribusi membutuhkan jaringan komunikasi untuk menghubungkan memori antar prosesor. Keuntungannya itu memori dapat diskalakan dengan jumlah prosesor, tidak ada gangguan memori atau overhead untuk menjaga koherensi cache. Terus hemat biaya. Kerugiannya, programmer bertanggung jawab untuk komunikasi data antar prosesor, sulit untuk memetakan struktur data yang ada ke organisasi memori ini. Lalu ada hybrid distributed shared memory. Umumnya digunakan untuk komputer yang terbesar dan tercepat saat ini, memiliki campuran keunggulan yang disebutkan sebelumnya serta kerugiannya. Model pemrograman paralel ada shared memory, thread, message passing, data paralel, dan hybrid. Shared memory, tas berbagi ruang alamat yang sama, di mana dalam proses baca dan tulis dilakukan secara asinkron. Berbagai mekanisme seperti kunci atau semaphore dapat digunakan untuk mengontrol akses ke shared memory. Keuntungannya tidak perlu mengkomunikasikan data secara eksplisit ke pemrograman yang disederhanakan. Kerugiannya yaitu perlu berhati-hati saat mengelola memori, hindari konflik sinkronisasi, lebih sulit untuk mengontrol lokalitas data. Thread itu sebuah thread dapat dianggap sebagai subrutinitas di program utama. Thread berkomunikasi satu sama lain melalui memori global, biasa diasosiasikan dengan atau bersama arsitektur memori dan sistem operasi. Dan thread itu juga jenis itu adalah dalam bentuk POSIX threads atau pthreads, dan juga ada OpenMP. Message passing, serangkaian task yang digunakan memori lokal selama komputasi. Pertukaran data melalui proses mengirim dan menerima pesan. Biasanya diperlukan transfer data operasi yang kooperatif menjadi bekerja di setiap proses. Misalnya operasi pengiriman harus memiliki operasi terima yang cocok. Contoh message passing ini ada dua, ada MPI dirilis tahun 1994 dan API 2 dirilis tahun 1996. Data paralel, sebagian besar pekerjaan paralel melakukan operasi pada suatu dataset, diatur menjadi struktur umum seperti array, sedangkan task bekerja secara kolektif pada struktur data yang sama dengan setiap task mengerjakan partisi yang berbeda. Task melakukan operasi yang sama di partisi mereka. Pada arsitektur memori bersama atau shared memory, semua task memiliki akses ke struktur data melalui memori global. Pada memori terdistribusi, arsitektur struktur data dipecah dan berada sebagai potongan di memori lokal setiap task. Lanjut lagi. Model lainnya itu ada hybrid, menggabungkan berbagai model, misalnya MPI atau OpenMP. Lalu single program multiple data atau SPMD. Satu program dijalankan oleh semua task secara bersamaan. Lalu ada multiple program multiple data atau MPMD. Aplikasi MPMD memiliki beberapa file yang dapat dieksekusi. Setiap task bisa menjalankan program yang sama atau berbeda dengan task lainnya. Untuk komunikasinya, jenis komunikasi ada dua jenis, yaitu ada point to point, lalu yang terakhir ada kolektif. Jenis sinkronisasi, sinkronisasi di sini ada barrier di mana setiap task melakukan tasknya hingga mencapai penghalang yang kemudian akan berhenti atau blok. Saat task terakhir mencapai penghalang atau barrier, semua task yang sudah tercapai disinkronkan. Lalu ada kunci atau semaphore. Task pertama untuk mendapatkan kunci set itu
Tas pertama untuk mendapatkan kunci dari set atau yang ingin diproses diambil untuk tas tersebut. Tas ini kemudian bisa mengakses data atau kode yang dilindungi dengan aman, di mana kodenya itu dalam bentuk serial. Tas lain dapat mencoba untuk mendapatkan kunci, tapi harus menunggu sampai tas yang memiliki kunci akan melepaskannya. Lalu kunci ini bisa memblokir atau tidak memblokir. Lalu masuk ke perincian atau granularity. Dalam komputasi paralel, perincian adalah kualitatif mengukur rasio komputasi komunikasi. Paralelisme butiran halus. Komputasi rendah untuk rasio komunikasi, memfasilitasi penyimbangan beban, menyeratkan overhead komunikasi yang tinggi dan lebih sedikit kesempatan untuk peningkatan kinerja. Paralelisme butiran kasar, yaitu komputasi tinggi untuk rasio komunikasi, menyeratkan lebih banyak kesempatan untuk kinerja, menyeratkan lebih banyak kesempatan untuk meningkatkan kinerja, lebih sulit untuk memuat keseimbangan secara efisien. Di sini ada metrik kinerja komputasi paralel. Misalkan T dalam kurung N, Pi kurung adalah waktu untuk memecahkan masalah berukuran N menggunakan prosesor Pi. Maka dalam prosesnya itu untuk mempercepat misalkan untuk mempercepatnya itu S, jadi S dalam kurung NP, S dalam kurung N, Pi tutup kurung sama dengan T dalam kurung N, 1 tutup kurung dibagi T dalam kurung N, Pi tutup kurung. Lalu untuk mencari efisiensi, ya, dimana dalam efisiensi bersimbol E dalam kurung N, Pi tutup kurung sama dengan S dalam kurung N, Pi tutup kurung dibagi P. Lalu ada untuk mencari efisiensi skala, dimana simbolnya itu SE dalam kurung N, Pi tutup kurung sama dengan T dalam kurung N, 1 tutup kurung dibagi T dalam kurung P N, P tutup kurung. Algoritma dapat diskalakan jika ada C lebih besar dari 0 dengan SE dalam kurung N, P tutup kurung lebih besar dari atau sama dengan C untuk semua P. Model kinerja untuk memori terdistribusi. Waktu untuk N operasi floating point. Com ini berarti komputasi sama dengan Fn, dimana itunya nilai dia dalam nilainya itu 1/Fm flop. Lalu waktu untuk mengkomunikasikan N kata, Tcom ini artinya komunikasi sama dengan A ditambah beta N. Latensi A bandwidth 1 per beta. Total waktunya itu T, untuk mencari total waktunya itu T komputasi ditambah T komunikasi. Lalu mengenai algoritma dan implementasi paralel ada 3 karena dasar, metode Kirchhoff, dan multigrid. Lalu iteratif linear solvers ada Kirchhoff solvers, gradient konjugasi GMRes, lalu ada BJG-STAB. Umumnya itu terdiri dari kernel linear dasar. Kira sekian presentasi UTS komputasi paralel. Jika ada kesalahan atau ada yang kurang, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.